Iya, betul. Untuk setengah 5 kalau mau diisi. Tadi isi waktu pakai rapi cuma beli waktu cuma liter. Ini tumben jalannya sudah ramai ya. Biasanya sudah banyak ini setengah 5. 3 menit lagi. Udah live. Sudah. Di mana? Di YouTube. FC. Antum nyaman gini apa nyaman gini? Ada ini guys. Ini besok di depan aku bakal yang enak gitu ya. Masuk ya. Sudah lewat sampai kemarin itu Syams mau betul yang itu ada anak kecil itu kan Ya, pemuda belang ya. artinya kan doa pasrah doa pasrah pasrah sama Allah dalam keadaan begitu Nanti melawan sesuatu yang sangat besar. ya artinya sudah tidak punya apa namanya sesuatu yang bisa dipakai untuk melawan maka Allahumma ikfini dimaksikan bukan Allahumma ikfini dimaksikan Allahumma ikfini dimaksikan. oh ada himnya iya Betul. iya ada Allahumma ikfini dimaksikan. Itu yang betul atau yang tadi? ini panjang Ininya Allahumma ikfini dimaksikan. doa untuk menyerang Masih. tapi kok jalan kaki itu kok masih kisah itu Masuk pasar ini. Enggak, ini aja. Untuk pakai apa? Alam betul. sudah mulai nih ini mulai lagi ya, Nanti nganu lagi ya, apa? Ulangi dari nol lagi. iya nggak apa-apa. Sudah. Wah Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من أمرك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ونستفتح الجلسة بمثل ما نواه أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا وأهلنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك، ونوينا بمثل ما نوى خصوصا عند افتتاح مجالس الخيرات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati sahibul bait dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan semua kita selalu dijaga nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang jumlahnya serta nilainya tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita bisa menikmati banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh para ulama tidak ada kebaikan, tidak ada nikmat yang dirasakan oleh seorang pun dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di situ ada jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyalur kebaikan, penyalur rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jamaah sekalian, kita memotivasi diri untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengingatnya di dalam keseharian kita, baik di saat kita mengerjakan ajaran-ajarannya ataupun di saat kita melantunkan sholawat dan salam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembukaan tentang tanda-tanda ulama dunia, yang kalau dalam istilah hadis diistilahkan dengan ulama as-su, ulama buruk, yang garis besarnya itu bisa kita ambil ialah mereka yang menuntut ilmu bukan atas dasar keikhlasan, niatnya tidak benar. Maka niat yang tidak benar ini membawa mereka tidak bisa mengamalkan ilmu mereka.
bahkan menjadikan ilmu mereka sebagai wasilah ataupun perantara untuk memuaskan diri mereka. Ini secara garis besar ulama-ulama su yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana peringatan ini sudah kita dapatkan di dalam pertemuan yang lalu itu dari ayat-ayat Al-Quran, yang mana Allah menyamakan para ulama ataupun para santri yang mempelajari ilmu ulama, kemudian niat mereka itu tidak benar, atau mereka tidak mengamalkan ilmunya, atau mereka mencari dunia melalui ilmunya, digambarkan oleh Allah dengan dua hewan. Yang pertama, mohon maaf, anjing. Yang kedua, keledai. Yang mana anjing diibaratkan sebagai hewan yang tidak akan pernah puas. Sebagaimana manusia ketika dia sudah terjerumus di dalam dunia, maka dia tidak akan puas. Maka seperti itulah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman agama, tapi tujuannya itu bukan untuk kebaikan akhirat, tapi murni untuk kebaikan dunia. Maka diibaratkan seperti anjing. Adapun keledai, kenapa diibaratkan seperti keledai? Karena keledai itu pertama adalah hewan yang paling bodoh, istilahnya. Kalau dibilang bodoh untuk menyamakan seseorang atau menggambarkan seseorang itu bodoh, biasanya disamakan dengan keledai. Kemudian yang kedua, karena keledai itu hanya memuat buku-buku, tapi tidak pernah sekalipun dia membaca buku. Maka diibaratkan itu seperti orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kitab suci berupa Taurat, tapi mereka tidak mau membacanya. Mereka bahkan mengganti isi kandungan Taurat. Maka dipermisalkan oleh Allah seperti keledai. Kama salil himari yahmilu asfara, sebagaimana keledai yang membawa buku-buku. Yang kita tahu bahwa keledai itu hanya membawa dan tidak pernah membaca. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Meskipun dia menjadi wadah ilmu, ya orang alim itu menjadi wadah ilmu, tapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya sendiri. Mungkin orang lain dapat manfaat, tapi dirinya sendiri na'udzubillah tidak mengambil manfaat dari ilmu. Dan termasuk tanda yang bisa kita cek dari diri kita itu, apakah ilmu kita ini diamalkan atau tidak. Kalau misalnya ilmu kita ini tidak diamalkan sama sekali, maka ini ada tanda buruk, adalah tanda buruk. Berarti ilmunya tidak manfaat. Oleh karena itu kita harus motivasi diri kita, jemaah sekalian. Kita harus perbaiki niat kita semuanya supaya ilmu yang kita pelajari ini manfaat. Dan berusaha untuk mengamalkan ilmu meskipun sedikit-sedikit. Meskipun sedikit-sedikit. Apa yang kita tahu kita amalkan sedikit-sedikit. Dikatakan di dalam nazom Matan Zubat, ya, atau Nazmun Zubat, Ibn Ruslan berkata, fa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Maka amalkanlah ilmu meskipun hanya 1/10 dari apa yang engkau ketahui. Jadi misalnya kita ini mengetahui banyak hal, 1/10 dari yang kita ketahui usahakan kita amalkan. Contoh, misalnya kita tahu banyak keutamaan ibadah-ibadah, tapi ternyata kita ini tidak memiliki semangat untuk mengerjakan semua ibadah. Mungkin karena banyak faktor, kesibukan, atau mungkin karena kita ini karena banyak aktivitas sehingga kita itu melakukan banyak dosa sehingga
sulit untuk melakukan ibadah, maka faktor-faktor ini membuat seseorang itu tidak bisa maksimal mengamalkan itu. Kata Imam Ibnu Ruslan, minimal 1/10 dari apa yang kau ketahui diamalkan. Maka berkat 1/10 itu kamu akan keluar dari kegelapan menuju cahaya ilmu, cahaya amal. Jadi sedikit diamalkan, insya Allah itu akan menggiring kita untuk melakukan banyak amal. Sebaliknya, dosa yang sedikit kita lakukan, kemudian kita meremehkan dosa itu, maka dosa yang kecil ini akan memanggil saudara-saudaranya. Sehingga orang yang suka meremehkan dosa itu akan membuatnya lebih gemar melakukan dosa. Nah, untuk itu kita istilahnya jangan sekali-kali kita meremehkan untuk melakukan ibadah, jangan remehkan. Karena mungkin saja ibadah ini bisa menjadi sebab kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka mengamalkan itu. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan bahwa termasuk orang yang pertama kali yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka ialah orang yang sudah tahu ilmu agama tapi niatnya tidak benar. Niatnya itu supaya dikenal sebagai orang alim, sebagai orang yang paham banyak hal, sehingga dia itu bukan mendapatkan keridhaan dari Allah, bahkan dia mendapatkan murkanya Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini banyak peringatan untuk kita semuanya. Dan ini saya sampaikan ini sebagai apa? Sebagai autokritik masing-masing. Kita tidak menilai orang lain. Kita pokoknya bagaimana, apakah saya ini termasuk santri-santri akhirat atau santri-santri dunia? Kita kan semua santri. Santri dunia atau santri akhirat? Kalau santri akhirat, syukur dijaga. Kalau santri dunia, berarti harus ada yang dirubah. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali berkata, innal alima alladhi huwa min abna'id dunya akhassu halan wa ashaddu 'adzaban minal jahil. Seorang yang alim tapi dia termasuk golongan pencari dunia, menjadikan ilmunya sebagai wasilah untuk menggapai dunia, maka keadaannya ini lebih hina dan adabnya itu lebih pedih daripada orang jahil, daripada orang bodoh. Wa innal faizin al-muqarrabina hum ulama'ul akhirah. Adapun orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka ulama akhirat. Ulama akhirat sudah kita bahas sifat-sifatnya. Termasuk sifat-sifatnya itu kita ulang lagi sedikit: takwa, tawadu. Jadi semakin belajar itu semakin tawadu, semakin belajar semakin khosyah, takut sama Allah. Semakin belajar itu semakin baik hubungannya dengan manusia. Itu tanda-tanda ulama akhirat. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Intinya ulama akhirat itu pasti akan muncul dari dirinya sifat-sifat baik, baik hubungannya dengan Allah ataupun dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, ya, mengomentari hadis Nabi, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah para pewaris Nabi. Wa ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ada juga hadis, meskipun hadis ini banyak dibicarakan. Ulama dari umatku itu lebih baik daripada para nabi di kalangan Bani Israil.
kalau dibandingkan katanya seperti itu. Tapi hadis ini dibicarakan. Katanya ini hadis tidak punya dasar. Karena ya di dalam keyakinan kita bahwa para nabi itu adalah sebaik-baik makhluknya Allah ya, sebaik-baik makhluknya Allah setelah para rasul. Bahkan mereka lebih mulia daripada para malaikat, itu para nabi. Nah, dikomentari hadis ini beliau berkata, innal musyara ilaihi biwarathatin nabiyyin wal makhsus bitashbihi bihim fi qawli sayyidil mursalin laisa kullu alim. Katanya, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa keterangan-keterangan dari Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu orang-orang alim, itu tidak semua orang alim yang dimaksud oleh Nabi. Bal huwa min jumlatil ulama, tapi yang termasuk ulama atau orang alim yang dimaksud oleh Nabi itu ialah al-alim rabbani, seorang alim yang rabbani. Rabbani itu kalau kita terjemahkan secara bebas memiliki sifat ketuhanan. Paham ya? Memiliki sifat ketuhanan. Bukan Tuhan, tapi memiliki sifat ketuhanan. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil beberapa sifatnya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Akhlak di sini sifat-sifatnya Allah. Ya, ambil maha pengampunnya, kita ngambil sifat mengampuni. Maha mengasihi, berarti kita ambil sifat kasihnya, seperti itu maksudnya. Tapi ada sifat-sifat khusus, ya tidak boleh kita ikuti seperti apa? Sifat sombong. Allah itu mutakabbir, Allah itu maha sombong, ya jangan sombong, karena itu sifat khusus. Ada sifat-sifat yang lainnya yang bisa kita ikuti. Maka al-alim rabbani, seorang alim yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Atau juga bisa diartikan al-alim rabbani alladzi yu'allimu sigharal ulumi qabla kibariha, yang mengajarkan ilmu dari yang kecil sampai yang besar. Kalau bahasa kita sekarang ini bisa ngajar Iqra sampai ngajar kitab. Itu alim rabbani. Itu alim rabbani sempurna. Ada orang bisa ngajar kitab tapi belum tentu bisa ngajar Iqra. Sebaliknya juga demikian. Iqra bisa tapi kitab tidak bisa. Kalau alim rabbani itu dia bisa ngajar dari kecil sampai yang besar, bisa mendidik anak dari kecil hingga besar, ya artinya di dalam ilmu. Itu alim rabbani. Dan ini tidak sembarangan, berarti orangnya penuh kesabaran, ya benar-benar ikhlas di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Itu alim rabbani. Ar-rasikhu qadamuhu fi ma'rifati ulumil kitab wa sunnah, yang mana kakinya itu, ya istilahnya ini kakinya itu sudah kokoh di dalam memahami ilmu-ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Al-zahirati minha wal batina, baik secara lahir ataupun secara batin. Yang eksplisit dan implisit sekarang. Bukan cuma teks tapi secara konteks. Nah, memahami Quran dan hadis secara teks dan kontekstual. Ar-Rahimu bi'ibadillah, yang mengasihi hamba-hamba Allah. Asy-syafiqu ilaihim, yang merahmati mereka. Az-zahidu fid dunya, yang zuhud terhadap dunia. Al-mutahaqqiqu bil khasyati lillahi ta'ala, yang benar-benar terwujud di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alimu al-amilu bima alima ibtigha'a wajhillah, dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat ulama yang disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi bilang ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, ini sifat-sifatnya. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak semua orang alim. Kemudian ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat Nabi yang alim.
Beliau dijuluki sebagai turjumanul Quran, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik, dengan benar, itu Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berkata, yang mana perkataan beliau ini merupakan hadis Nabi. Apa itu? Beliau berkata, ulama hadhil ummah rajulan. Karena ulama umatnya Nabi ini ada dua bentuknya, ada dua jenisnya. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman fabadalahu linnas walam ya'khud alaihi tama'a walam yashtari bihi thamanan qalila fadzalika yusalli alaihi tayrus sama' wa hitanul bahri wa dawamul ard wal kiramul katibun wa yaqdumu ala Allahi sayyidan syarifan hatta yurafiqal mursalin. Golongan yang pertama ialah orang atau ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmunya ini dia berikan kepada orang lain. Dia berikan kepada orang lain tanpa membawa sifat tamak dari dirinya. Artinya tanpa imbalan. Tidak, istilahnya saya mau ngajari kamu tapi kamu harus bayar sekian, kayak gitu. Itu berarti ada sifat tamak. Dia nggak punya itu. Pokoknya ya dia ngajar. Apa yang dia tahu, yang Allah kasih sama dia ilmu, ya itu yang dia ajarkan. Kemudian dia tidak menjual agamanya dengan harta yang sedikit. Bahasa Quran, yashtaru bihi samanan qalila. Dengan membeli agama, menjual agama dengan harga yang sangat murah. Artinya dia itu berhati-hati di dalam urusan agama. Tidak bisa dibeli ilmunya. Nah, ini termasuk ulama jenis pertama. Ulama jenis ini akan didoakan oleh burung-burung. Seluruh burung-burung yang ada di muka bumi ini akan mendoakannya. Seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai-sungai akan mendoakannya. Seluruh makhluk-makhluk yang melata, yang hidup ataupun ya yang ada di muka bumi ini semuanya akan mendoakannya. Begitu juga para malaikat, dan dia kelak nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan mulia. Dalam keadaan mulia, dan dia akan berdampingan dengan para nabi dan rasul. Ini orang mulia sekali. Jenis pertama, dapat ilmu, dibagikan ilmu, tidak punya sifat tamak, dan dia tidak menjual ilmunya untuk sesuatu yang murah. Ini paham ya, tidak menjual ilmu ini maksudnya fatwanya ataupun jawabannya terhadap persoalan umat itu tidak bergantung isi amplop, istilahnya sekarang ini. Dan kita tidak istilahnya bilang ini fulan atau fulan, tidak. Ini cuma contoh. Ilmunya itu bisa dibeli, sebagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Para ulama dari nabi-nabi terdahulu seperti itu. Mereka itu bisa berfatwa, yang penting berapa dulu. Wani piro. Ada berapa, nah itu mereka siap fatwakan. Penguasa siap, misalnya di masanya Nabi Isa, para ulamanya, ataupun masanya Nabi Musa alaihissalam, itu ulama-ulamanya bisa dibeli, merubah-rubah isi ajaran, itu bisa. Nah, yang benar itu mereka yang tidak punya sifat tamak dan tidak memperjualbelikan ilmu mereka. Maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu ilman fid dunya fadhanna ala bihi ala ibadillah wa akhadha alaihi tama'a. Nah, ini sebaliknya. Jenis yang kedua. Dikasih ilmu oleh Allah tapi sama manusia bakhilnya minta ampun. Bakhil maksudnya bakhil ilmu, enggak mau bagi-bagi ilmu. Kalau kamu mau belajar sama saya harus bayar dulu. Kalau enggak bayar saya enggak mau ngajar. Misalnya. Kemudian washtara bihi thamanan qalila, dan dia menjual ilmu. Fadzalika ya'ti yaumal qiyamah, na'udzubillahi min dzalik,
Dia akan datang pada hari kiamat muljaman bilijami minan nar. Dia akan datang pada hari kiamat dan ditarik digeret dengan tali yang terbuat dari api neraka. Ditarik. Tubuhnya itu akan ditarik dengan tali yang terbuat dari api neraka. Wa yunadi munadin ala ru'usil khalaiq, hada fulan ibnu fulan. Kemudian nanti ada salah satu dari malaikat itu akan berteriak, ini fulan bin fulan. A'udzubillahi min dzalik. Atahullahu ilman fid dunya. Allah sudah kasih ilmu sama dia di dunia, fadhanna bihi ala ibadillah, tapi dia bakhil, tidak mau bagi-bagi ilmu kecuali dengan sesuatu imbalan. Wa akhadha alaihi tama'a washtara bihi thamanan qalila. Dia jual ilmunya untuk sesuatu yang murah. Tsumma yu'adzabu hatta yafrughal hisab. Maka dia ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habis hisab, perhitungan amal. Ya, nanti sebelum hisab saja dia sudah kena azab. Maka dia juga akan diadab setelah hisab. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian juga di sini ada penjelasan kepada kita, ya, hal negatif yang bisa dimunculkan oleh para ulama su. Dikatakan wa'lam anna syaitana ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Setan itu katanya lebih semangat untuk menyesatkan orang alim ketimbang orang jahil. Kenapa? Karena kalau orang alim itu sesat, maka akan banyak orang yang sesat bersamanya. Karena kan orang alim biasanya punya umat. Kalau orang alimnya ini sudah salah jalan, sudah disesatkan oleh setan, maka para pengikutnya juga akan ikut sesat. Fa innahu idza fasada yafsudu bi fasadihi ulama al-awwam wa la yutajarra'u 'ala irtikabil manahi wal mukhalafat illa bi istijra'il ulama. Katanya masyarakat itu, ketika masyarakat itu sudah berani melakukan dosa, melakukan banyak maksiat, itu katanya sebab utamanya karena para ulamanya juga sudah berani untuk melakukan hal tersebut. Maka ada sebuah ungkapan begini, kalau orang alimnya sudah senang dengan hal-hal yang mubah, berarti orang awamnya itu sudah senang dengan maksiat. Seharusnya kan kalau orang alim, standar orang alim itu yang benar-benar orang alim, sebagaimana standarisasi para ulama, orang alim itu bukan hanya menjauhi yang haram, yang makruh, yang mubah pun mereka jauhi. Artinya istilahnya mereka itu bisa melakukan hal-hal yang mubah, tapi itu mereka jauhi sekali-sekali aja. Tapi kalau misalnya para ulama sudah senang dengan hal-hal yang mubah, maka umat itu akan berani melakukan yang haram. Kalau ulama sudah berani melakukan yang haram, maka umat akan berani menjadi orang-orang kafir, akan keluar dari agama Islam. Kalau dalam istilah kita itu murid, guru pensiun berdiri, murid pensiun berlari. Seperti itulah secara umum. Nah, itu maksudnya di sini. Maka sebagian kaum arifin, para wali-walinya Allah berkata, ulama usu', ulama buruk, al-dharru 'ala din al-Muhammadi, lebih bahaya untuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min iblis, dari iblis. Iblis bahaya, tapi ulama su' ini jauh lebih berbahaya, kata para ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fasadu fasadan nas. Kalau ulama itu sudah rusak, maka umat akan rusak.
ya. Wa idza afwan ini beda lagi. Di dalam hadis disebutkan sinfani min ummati idza shalahu shalahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Tadi itu sudah selesai ya. Jadi katanya ulama buruk itu jauh lebih buruk daripada iblis. Padahal iblis ini makhluk yang paling terlaknat. Tapi ternyata masih ada yang lebih buruk dari iblis. Dalam konteks apa? Dalam konteks menyesatkan umat. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian ada dua golongan yang apabila mereka baik, umat akan baik. Kalau mereka buruk, maka umat akan buruk. Siapa mereka? Yang pertama umara, para penguasa. Yang kedua ulama. Kalau umara dan ulama baik, insya Allah warganya baik, masyarakatnya baik. Tapi kalau dua-duanya buruk, ya hancur semuanya. Maka kalau kita baca sejarah Islam itu, sejarah peradaban Islam, ketika penguasa itu sama ulamanya bagus, istilahnya koordinasinya bagus, saling mendukung, maka masyarakatnya itu akan tertib. Dan itu jarang, tapi kalau kita baca sejarah itu ya palingan Khulafa Rasyidin itu pun banyak konflik. Mungkin yang paling ini percontohan itu ya masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga zamannya Umar bin Abdul Aziz. Itu percontohan. Tapi kalau yang lain-lain ini ya 50-50 lah biasanya. Biasanya ya ulamanya Masya Allah baik-baik semuanya, tapi penguasanya yang kurang baik. Tapi ada keseimbangannya, Ini memang sudah seperti itu sunatullah. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga terdapat hadis dari penjaga rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penjaga rahasianya Rasulullah. Rasulullah punya rahasia, yang mengetahui rahasianya itu ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini termasuk sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah, termasuk yang beliau ketahui tentang siapa saja orang-orang munafik yang ada di tubuh umat di saat itu. Mereka Islam berlagak sebagai orang muslim tapi bukan muslim. Orang kafir tapi berlagak seperti orang muslim. Itu Rasulullah tahu dan beliau memberitahunya kepada Hudzaifah bin Yaman. Tapi Hudzaifah bin Yaman ini sangat menjaga rahasia. Dan orang yang paling ingin tahu rahasia tersebut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Paling ingin tahu siapa saja orang-orang munafik itu. Tapi Hudzaifah enggak bilang. Soalnya kalau dibilang sama Sayyidina Umar mungkin ditebas. Ini kan merusak ini. Akhirnya ya enggak dibilang. Nanti kalau ketahuan itu saat wafat. Kalau ada orang munafik wafat, nah itu baru ketahuan. Ketahuannya apa? Hudzaifah bin Yaman tidak hadir pemakaman. Oh berarti orang munafik. Jadi sahabat Umar ini kalau melihat Hudzaifah, oh berarti orangnya aman ini, muslim benar ini. Kalau nggak ada orang munafik dia nggak ikut juga. Jadi ini keistimewaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semangat sekali di dalam banyak hal. Dikatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an syarri makhafata yudrikani. Ini yang jadi dasar kita. Yang mana dasar ini juga menjadi pijakan awal sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, sahabat-sahabat itu banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik.
Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Kayak kita lah. Fadilah amal. Kita suka itu kan. Supaya rezeki lancar itu apa Ustaz ya amalannya? Yang baik-baik lah pokoknya. Itu kalau saya sholat ini bagusnya seperti apa ya? Istilahnya yang baik-baik aja kita banyak tanya. Sebagaimana para sahabat Nabi juga kebanyakan banyak nanya yang baik-baik saja. Wa kuntu as'aluhu anisyar, berbeda denganku kata Hudzaifah bin Yaman. Kalau aku itu senang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik, tapi aku banyak bertanya tentang hal-hal yang buruk. Makhafata ayudrikani, karena aku takut hal buruk ini mengenai diriku. Tanya tentang hal-hal buruk. Apa sifat-sifat orang munafik ya Rasulullah? Disebutkan supaya bisa menghindar dari sifat-sifat itu maksudnya. Jadi kita itu kalau ngaji juga ya harus seimbang, jangan baik-baik terus. Takutnya kita ini merasa baik ternyata buruk. Masih ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Maka harus ada keseimbangan. Belajar yang baik-baik, belajar juga yang buruk-buruk. Kita belajar yang baik supaya kita kerjakan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Yang buruk-buruk yang kita hindari. Seperti itu. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, kami ini di masa jahiliyah dalam keburukan. Kemudian engkau datang dengan agama Islam, maka kami dalam keadaan yang baik. Apakah setelah kebaikan yang engkau bawa ini ada keburukan? Rasulullah menjawab, iya, ada. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Rasulullah jawab, iya, ada. Jadi zamannya Rasulullah baik, setelah zaman Rasulullah itu buruk, dan itu sudah kita tahu ya sepanjang sejarah umat Islam. Banyak pertumpahan darah sesama kaum muslimin, perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu kan buruk. Kemudian setelah keburukan ini akan datang kebaikan. Kemudian nanti setelah kebaikan yang setelah keburukan ini terdapat sesuatu yang berbeda. Apa itu? Akan muncul dari umatku qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Katanya setelah keburukan itu akan ada kebaikan, tapi kebaikannya ini banyak penyelewengan. Ya, orang-orang yang mereka itu beragama Islam tapi mereka tidak melaksanakan agama Islam di dalam kehidupan mereka. Istilahnya Islam banyak tapi ya begitulah. Tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Kemudian ditanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Ini saya ulang lagi nih, paham ya? Masa jahiliyah itu kan buruk, masa Nabi itu baik. Setelah baik ini ada buruk nggak? Iya ada. Setelah buruk itu ada baik tidak? Iya ada. Tapi baiknya itu banyak penyelewengan. Kalau istilah Nabi dakhon itu penyelewengan, banyak penyelewengan. Setelah keburukan itu, kebaikan itu akan datang setelahnya juga keburukan. Apa bentuknya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam." Mereka adalah para penyeru. Ya, para penyeru yang menyerukan umat untuk sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti mereka, maka mereka pun akan masuk bersama-sama ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini pasti terjadi karena yang bilang ini Nabi. Terus kita gimana dong ini? Kita masa mana nih, baik atau buruk? Sudah masuk di buruk baiknya atau masuk di buruknya? Kalau masuk di baiknya alhamdulillah, tinggal diluruskan saja. Yang istilahnya ya kita ini
ya kehidupan kita mungkin banyak yang tidak kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita, ya itu berarti kita harus perbaiki. Tapi kalau masalahnya kalau sudah buruk itu, maka orang-orang yang berpenampilan sebagai katakanlah ulama, tapi mereka itu memanggil umat untuk masuk sama-sama ke dalam neraka, itu nanti di akhir zaman seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka semua umat itu pasti sudah akan buruk, dan pada saat itulah hari kiamat. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, hal yang paling aku takutkan pada umatku ialah kullu munafiqin alimil lisan, setiap orang munafik tapi pandai bersilat lidah. Orang munafik itu yang menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keislaman, tapi jago, ngomong jago. Itu paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna alaikum umara kadzabah, sampai akan muncul di antara kalian para penguasa-penguasa pembohong, wa wuzara fajara, dan menteri-menteri yang saudara-saudara yang berkhianat, wa urafa dhalamah, dan orang-orang yang arif tapi zalim, wa qurra'u fasaqah, dan ahli agama yang fasik, wa ubadun juhal, dan ahli agama yang bodoh, yaftahullahu alaihim fitnatan ghabra'a mudlimah. Kemunculan mereka itu akan diiringi dengan fitnah. Fitnah itu banyak cobaan dan ujian di tengah-tengah umat. Yatahawwakuna tahawwukal yahuda dhalama fahina idzin yunqadul islamu urwatan. Sebagaimana orang-orang Yahudi terdahulu, ya keadaannya seperti ini, maka saat itulah Islam itu akan terlepas simpul-simpulnya. Jadi digambarkan Islam itu seperti tali, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, dengan tali Allah. Maka tali Islam ini simpul-simpulnya ini akan copot satu-satu ketika muncul apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Hatta la yuqala Allah Allah, sampai ke titik tidak ada satupun dari umat manusia yang mengucapkan Allah. Nah, kalau sudah tidak ada yang mengucapkan Allah, berarti sudah the end, tamat. Kalau sudah tidak ada yang mengucapkan Allah Allah, kapan itu? Ketika keadaan sudah seperti yang disebutkan tadi. Orang ahli agama tapi bodoh, orang alim tapi fasik, tidak mengamalkan ilmu, penguasa zalim, menteri-menteri curang dan lain sebagainya, itu semuanya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau juga punya istilahnya pernyataan dan penjelasan kepada kita semuanya bahwa ulama itu adalah orang-orang yang diamanahi oleh para rasul, malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya, selama mereka itu tidak banyak berinteraksi dengan penguasa dan masuk di dalam dunia. Ya, berinteraksi banyak dengan penguasa, maka mereka akan masuk ke dunia. Faqad khanullah wa rasulah, maka pada saat itulah mereka telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Fa'taziluhum, hindari mereka, wahdaruhum, dan peringatkan mereka. Hati-hati ya mereka. Ini kalau misalnya ada ulama yang sudah
istilahnya berinteraksi secara mendalam dengan pemerintah, dengan penguasa, dan tujuannya dunia. Ini harus kita jelaskan, tujuan apa? Dunia. Tapi kalau tujuannya untuk kemaslahatan umat, tujuannya untuk menolak kezaliman misalnya, maka dia dekat dengan penguasa. Nah itu ya beda lagi kasusnya. Misalnya dia dekat dengan penguasa supaya penguasa ini baik dengan umat Islam, itu beda lagi kasusnya. Yang masalah itu dia masuk dengan penguasa yang di dalam kekuasaannya, tapi tujuannya itu supaya memperkaya dirinya gitu Mas. Nah ini berarti ini yang harus kita hindari. Inilah yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau cuma sekedar dekat itu ya ulama-ulama dulu ada juga yang dekat dengan para penguasa. Ada. Meskipun mayoritasnya banyak yang tidak dekat dengan penguasa karena takut tergelincir. Tapi ada yang dekat dengan penguasa. Termasuk yang sudah kita contohkan dulu dalam rangka menolak kezoliman. Ini penguasanya ini zolim. Ada salah seorang ulama dari kalangan habaib lah, kita katakan Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Beliau itu pergi ke penguasa, cium kaki penguasa, cium kaki. Artinya memohon supaya rakyatnya ini atau umat Islam ini tidak dizolimi. Itu kan kita tidak bisa hukumi, oh ini orang dekat dengan penguasa sampai cium kaki penguasa. Ini kan istilahnya kalau secara zahir ini viral ini ya kan, difoto cium kaki penguasa. Ini nggak tahu niatnya apa, niatnya ternyata baik ya. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas dia dekat penguasa supaya untuk memperkaya dirinya, ya ini harus dihindari. Ini harus dihindari sebagaimana pesan Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa hadis lanjutan yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang beliau takutkan termasuk ialah ulama su, melebihi takutnya beliau terhadap Dajjal. Kalau Dajjal kan jelas. Tapi kalau ulama su ini kan ulama pakaiannya tapi buruk. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian juga disebutkan ya banyak sekali di sini. Intinya menjelaskan kepada kita ya kurang lebih seperti yang sudah disebutkan. Ya umat itu rusak karena ulamanya rusak, itu aja. Nah, kalau kita lihat misalnya sekeliling kita itu banyak yang rusak, berarti ulamanya juga rusak. Ulama itu siapa? Ya kita ini orang-orang yang ngaji maksudnya. Orang-orang yang ngaji ini berarti ngaji tapi nggak ngamalkan ilmu benar maksudnya. Kita kok senang majlis ya kan, suka ikut pengajian, tapi kok orang-orang sekitar kita nggak ada yang terpengaruh dengan kita. Oh berarti ada masalah kita ini. Iya kan, jangan bicara ulama yang tinggi-tinggi lah ya kita maksudnya. Jadi, berarti ilmunya kita ini seharusnya membawa berkah, membawa manfaat untuk orang banyak, yang ternyata tidak. Berarti ya kita mungkin masih kurang mengamalkan ilmu. Niat kita belum benar-benar ikhlas. Nah, kayak ini introspeksi diri semuanya. Karena begini, karena ulama itu bagaikan kepala, umat itu bagaikan badan. Badan itu ya ikut kepala. Kepala kemana ya ikut. Nah maka seperti itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah syair-syair yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba." Aku melihat dosa-dosa mematikan hati, wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan orang yang sudah kecanduan dengan dosa itu akan membuatnya hina di dunia ini.
Dan itu kita saksikan. Orang-orang yang istilahnya ahli maksiat awal-awal memang kelihatannya mulia gitu dengan maksiat, tapi lama-lama akan kelihatan betapa mereka itu hina dengan maksiat tersebut. Contohnya lah, ini orang-orang misalnya yang kecanduan narkoba, maksiat ya, itu hina, jadi hina, hilang istilahnya martabatnya sebagai manusia itu hilang, apalagi dalam keadaan dia sakau misalnya, itu kan hilang, jadi hina. Nah, itulah sebab buruk dosa. Di dunia saja sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah kehidupan untuk hati-hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan baik untuk dirimu untuk melawan dirimu. Baik untuk dirimu untuk melawan dirimu, melawan hawa nafsu. Yang baik untuk diri itu apa? Melawan diri. Melawan diri itu melawan hawa nafsu. Karena diri itu cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Wa hal afsadad dina illal muluk, dan tidak ada yang merusak agama ini kecuali para penguasa, wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan para ulama buruknya. Jadi yang menghancurkan agama, kata beliau, ya para penguasa buruk dan juga para ulama-ulama yang buruk. Wa ba'un nufusa wa lam yartaju wa lam taghlu fi suqi athmanuha. Mereka menjual harga diri mereka dan tidak pernah berharap sesuatu yang lebih daripada itu, dan jualan mereka ini pada hakikatnya itu adalah dengan harga yang sangat-sangat murah. Maksudnya kalau dibandingkan orang diberikan ilmu yang seharusnya dia amalkan ilmunya, yang bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diganti imbalan yang besar ini dengan dunia yang fana. Berarti kan sangat murah, sangat murah sekali. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya nilai dunia ini bagi Allah lebih mulia, lebih mulia daripada sayapnya lalat, ya, apabila dunia ini mulia atau lebih mulia daripada sayap lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah tidak akan memberikan air minum untuk orang kafir, tidak mungkin. Buktinya dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah, ya semuanya dikasih, orang mukmin, orang kafir, orang taat, orang maksiat, semuanya dikasih. Karena memang nggak berarti buat Allah. Kalau berarti buat Allah ini dunia, pasti ya orang-orang yang iman, yang taat itu yang dikasih, karena nilai bernilai. Tapi karena nggak bernilai, semua dikasih. Yang dibandingkan oleh Nabi itu seperti apa? Sayapnya lalat. Dunia ini di sisi Allah itu tidak lebih mulia daripada sayapnya lalat. Gak ada nilai. Nah, maka kalau orang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istilahnya mempelajari ilmu, ya, kemudian dia menyia-nyiakan kesempatan itu, atau mungkin dia sudah mempelajari ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu dan bahkan menjual ilmunya dengan dunia, berarti dia itu istilahnya apa? Ya sangat rugi, sangat rugi. Laqad rata'al qaumu fi jifatin yabinu lidil lubbi ankanuha. Dan orang-orang demikian, yaitu orang-orang yang kita golongkan tadi sebagai ulama asyuk, mereka itu sebenarnya makan bangkai. Sebagaimana juga dunia ini dianalogikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi santri-santri yang mengamalkan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Ini sudah jam berapa? Belum ya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali ininya, nukilan-nukilannya, cuma secara umum tadi sudah kita sampaikan.
Nah, di sini juga ada ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, qasama zohri rojulan. Ada dua orang yang paling membuatku resah. Kalau di sini diibaratkan mematahkan tulangku. Ada dua orang. Apa yang pertama? Alimun mutahatib, seorang alim yang fasik, ahli agama tapi fasik, melanggar ilmunya. Yang kedua, jahilun mutanasib, orang jahil, orang bodoh tapi ahli ibadah. Gak punya ilmu tapi ahli ibadah. Ini musibah juga. Gak punya ilmu tapi ahli ibadah. Orang alim tapi tidak ngamalkan ini. Ini dua orang yang paling meresahkan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di sini, ini peringatan untuk kita semuanya jamaah sekalian. Ada sebuah ungkapan berkata, rubbama kana ilmul alim zadahu ilan nar. A'udzubillah. Mungkin saja ilmunya seorang alim itu membuatnya lebih dekat dengan neraka. Fala yambagi li ahadin, maka seyogianya kita itu tidak an yafraha bi ilmihi, senang dengan ilmunya. Wah, dapat ilmu senang gitu. Seakan-akan sudah menjadi ahli surga. Jangan dulu bangga, jangan dulu senang dengan ilmu illa ba'da mujawazatis sirat, hingga kita itu sudah bisa melewati sirat. Yang sudah di akhirat ini ceritanya. Di akhirat akan ada namanya apa? Jisru jahannam, sirat. Melewati sirat itu kalau selamat berarti masuk surga. Kalau sudah lewat sirat, kata beliau, fahaka ya'lamu haqiqata ilmi. Kalau sudah pada saat itu baru sadar, kita itu bisa bangga. Oh iya, berarti ilmu saya ini benar ini. Tapi selama masih di dunia jangan dulu bangga. Saya sudah banyak ilmu saya benar, saya paling ini, saya paling itu. Itu di dunia ini belum bisa kita pastikan. Pastikannya nanti di sana. Kalau sudah lewat sirat, sudah selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu baru kita tahu ilmu kita ini ternyata selama di dunia ini ilmu yang manfaat. Buktinya apa? Kita bisa selamat. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya tutup insyaallah dengan satu ungkapan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, la tajlisu inda kulli alimin, jangan duduk dengan setiap ulama. Jangan semua ulama kita duduk dengan mereka. Illa aliman yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali orang alim yang mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal. Jadi kalau kita lihat banyak orang alim di dunia ini, kita lihat yang menjadi pertimbangan kita untuk mengikuti dia apa? Kata beliau di sini, sahabat Jabir, kalau dia mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal, baru ikuti dia. Apa itu? Yang pertama, minasyakki ilal yaqin, yang mengajak kalian atau yang mengarahkan kalian dari keraguan menjadi yakin. Bukan sebaliknya, kita sudah yakin masuk di majelisnya kok jadi ragu dengan agama. Ini berarti bermasalah ini. Seharusnya kan orang itu kalau pergi sama orang alim yang ragu jadi yakin. Nah, jadi ini mengajak dari yang ragu menjadi yakin. Wa minar riya'i ilal ikhlas, yang dulunya mungkin semulanya dia itu riya di dalam ibadah, di dalam beramal soleh, dia menjadi ikhlas. Diajak orang-orang untuk ikhlas di dalam amal ibadahnya dan lain sebagainya. Oh, ini berarti ahli benar ini.
Tapi kalau misalnya ada orang ikhlas diajak buat ria, ada juga yang gitu. Ada apa namanya? Jangan terlalu ikhlas lah jadi orang. Kamu ini terlalu baik. Cuma sedikit-sedikit inilah bikin yang nggak baik. Itu berarti orang alimnya bermasalah. Seharusnya apa, dia mengajak dari yang ria bisa menjadi ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minar raghbati ila zuhud. Dia mengajak dari sifat tamak dunia menuju sifat zuhud. Orang yang dulu mungkin suka bangga-bangga dengan harta bendanya, orang yang terlalu terobsesi dengan dunia, ketika dia datang kepada orang alim itu, obsesinya terhadap dunia itu berkurang. Nah, artinya dia mulai masuk ke sifat kezuhudan. Seperti itu. Jadi itu menjadi pertimbangannya. Wa minal kibri ila tawadhu, yang mengajak dirinya dari sifat sombong ke sifat tawadhu. Kalau masuk majlis kelihatan, kelihatannya Masya Allah, jalannya seperti apa, sombong Masya Allah. Tapi pas masuk majlis berubah sedikit demi sedikit, mulai tawadhu, mulai rendah hati. Nah ini berarti dia benar, dia duduk dengan alim atau ulama yang benar. Wa minal adawati ilan nasihat, dan mengajaknya dari kebencian menuju nasihat. Bukan sebaliknya. Kita dulunya nggak punya masalah dengan orang, masuk majlis kok jadi musuh semua. Semuanya jadi musuh. Fulan ini begini, kalau kamu nanti kelompok ini begini kamu. Ini hati-hati dengan dia ini. Dia ini orangnya begini. Jadi benci orang-orang kita. Seharusnya orang alim yang benar-benar alim itu, yang awalnya kita punya kebencian itu dirubah. Seharusnya kamu tidak membenci, seharusnya kamu memberikan nasihat. Seperti itu. Jadi dari kebencian menuju nasihat. Jadi saya ulang lagi. Dari ragu menjadi yakin. Mengajak. Si alim ini mengajak dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari tamak menjadi zuhud, dari sombong menjadi tawadhu, dan dari kebencian menjadi nasihat. Jadi daripada membenci lebih baik kita memberikan nasihat. Nah, ini bisa kita katakan arahan kepada kita semuanya dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Jabir bin Abdullah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ulama jenis ini. Bisa dekat, bisa kita kenal, dan beliau mengenal kita. Semoga supaya kita itu selalu hidup dalam keadaan yang baik hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bin Yadul Qabul wa Taman Kulli Sul wa Ma'mul ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihayati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي
وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم للقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.